Bapak Ibu nanti materinya setelah selesai nanti boleh di-blast aja ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sibuk nyatet gitu ya. Jadi bisa lebih memperhatikan saya ketika menyampaikan ini ya. Oke. Saya bersyukur hari ini bisa berbagi bagi Bapak Ibu semua khususnya mengenai kepemimpinan ibadah dan juga Bapak Ibu di sini juga ada singers betul ya. Boleh saya status dulu para liturgis atau worship leader boleh angkat tangan biar saya bisa tahu siapa aja. Oh, ada banyak. Oke. Singers mungkin? Oke, pemusik satu orang ya. Oke. Ini semuanya udah angkat tangan berarti nih ya. Semuanya tempat yang tepat nih hari ini ya. Jadi memang melayani di bidangnya ya. Oke. Jadi saya ingin mengingatkan dua hal penting Bapak Ibu sebelum nanti kita masuk lebih dalam. Ya kalau kita berbicara tentang pelayanan ibadah, memang istilah worship leader atau pemimpin ibadah itu sebenarnya bisa dipakai bukan hanya untuk para liturgis tapi untuk semua dari kita. Karena sebenarnya kita semua itu sedang berkolaborasi memimpin jalannya suatu ibadah. Ya, Bapak Ibu tahukah bahwa petugas multimedia itu adalah worship leader dari belakang? Ya, karena WL-nya atau liturgisnya sejago apapun, kalau dia nggak klik jemaat nyanyi nggak? Nggak bakal nyanyi, betul nggak ya? Sehingga seorang petugas multimedia harus punya sebuah spirit memimpin. Anda sedang memimpin jemaat. Ya, lirik itu harusnya muncul duluan atau belakangan? Duluan, ya kan? Karena Anda memimpin. Ya, jadi saya sering banget banyak petugas multimedia yang kurang sadar bahwa dia pemimpin. Kadang-kadang kita udah nyanyi baru teksnya muncul, betul nggak ya? Buat jemaat yang nggak tahu liriknya akhirnya kan jadi diem kan, sayang banget ya. Makanya seorang petugas multimedia harus punya semangat itu. Petugas soundman juga, betul nggak? Karena kalau soundnya hari ini tidak diatur dengan baik, dengan balance, dengan seimbang, apa yang terjadi? Nggak enak terdengar semua suaranya ya. Singers juga sedang memimpin jemaat dalam bernyanyi karena kadang-kadang kan worship leader itu akan berhenti untuk ngomong. Dia perlu ngomong gitu ya. Dan kadang-kala singers harus bernyanyi duluan. Pemain musik juga memimpin dalam nada dasarnya ditentukan kan. Karena kalau dia nggak intronya nggak tepat, temponya nggak pas, jemaat juga bingung nyanyi gimana ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita semua itu adalah seorang worship leader. Semua dari kita itu adalah pemimpin ibadah. Ya walaupun memang ada yang punya jabatan sebagai worship leader yang di tengah biasanya. Ya, tapi sebenarnya semua dari kita itu harus punya sebuah semangat memimpin berjalannya sebuah ibadah. Ya, nah dari istilah worship leader menarik sekali Bapak Ibu karena dari situ ada dua jati diri yang penting. Yang pertama adalah pastinya Anda harus seorang penyembah. Ya Anda haruslah seorang worshiper. Ini jati diri yang penting. Bapak Ibu kita semua harus punya jati diri sebagai seorang penyembah. Karena Anda sedang memimpin jemaat untuk menyembah. Bukan cuma nyanyi. Karena hati-hati ya mimpin orang nyanyi belum tentu nyembah. Orang nyanyi belum tentu nyembah. Orang nyanyi bisa karena lagunya hafal. Ya saya pernah satu kali dulu zamannya saya sekolah. Lagi naik metro mini Bapak Ibu ya. Lalu dulu kan ada zaman dimana ada lagu-lagu rohani itu yang ngetop banget karena ada di TV. Yaitu salah satunya lagu Bapa Sentuh Hatiku, tahu gak? Ya, satu kali saya lagi naik metro mini, ada seorang pakai kerudung, bergumam nyanyi itu. Bapa sentuh hati, tapi saya nengok, kok kerudungan tapi gitu ya. Apakah itu penyembahan? Bukan. Ya, karena bisa saja orang yang bernyanyi itu belum tentu sedang menyembah. Dan kita ingin mendorong jemaat untuk apa? Menyembah, bukan cuma nyanyi. Maka harus dimulai dari kita dulu. Karena Anda tidak mungkin memimpin orang menyembah kalau Anda sendiri tidak menyembah. Ya, tapi pertanyaannya gini. Bagaimana caranya kita bisa nyembah di depan? Masalahnya kan kita pusing dengan lirik lagu. Ini yang sering kali ditanya sama saya, Pak, gimana ya Pak? Aduh kalau saya di depan baru-baru mau nyembah Pak. Orang saya gemeteran Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki Pak. Ya rasanya pengennya cepet-cepet turun, cepet-cepet kelar, cepet-cepet selesai gitu ya.
Beberapa worship leader sih ngerasa boro-boro mau nyembah Pak. Orang saya bingung abis ini mau nyanyi kemana, abis ini mau ngomong apa, abis ini mau ngapain, betul nggak? Banyak worship leader yang udah kepusingan dengan itu kan. Singer juga aduh ekspresinya gimana nih, pemain musik chordnya apa, intronya gimana, temponya berapa gitu kan. Sehingga akhirnya kita tidak fokus dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu sebenarnya penyembahan itu harus dijadikan sebagai sebuah gaya hidup. Tapi di poin ini saya nggak mau panjang-panjang karena tadi udah dikotbahin, betul nggak? Ya, bahwa seluruh hidup kita haruslah menjadi sebuah penyembahan. Ya, Bapak Ibu ketika kita di depan menyembah bukan berarti Anda harus tutup mata berduaan dengan Tuhan. Jangan lupa kalau Anda kasih kode, itu penyembahan bukan? Itu juga untuk Tuhan kan? Waktu Anda memimpin dengan baik, itu juga adalah sebuah penyembahan. Pemain musik ketika Anda mungkin mulutmu nggak nyanyi, tapi tanganmu lagi fokus bermain musik dengan tepat. Itu pun sebuah penyembahan. Makanya Senin sampai Sabtunya harus jadi penyembahan dulu. Maka kita bisa memaknai semua yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah sebuah ibadah. Sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya nggak fokus dengan poin ini karena tadi sudah dikotbahkan. Dan saya akan lanjut ke poin yang kedua yaitu jati diri kita sebagai seorang leader atau pemimpin. Ya waktu Anda di depan, Anda nggak boleh asik dengan penyembahanmu sendiri. Anda harus berfokus untuk memimpin jemaat di dalam menyembah ya. Nah nanti kita akan bicara banyak hal Bapak Ibu ya. Seorang ketika memimpin di depan, memimpin liturgi, memimpin bernyanyi. Memimpin dengan kata-kata, memimpin dengan berekspresi. Nah kita akan bahas satu persatu ya bagaimana mengenai itu. Nah Bapak Ibu berbicara mengenai liturgi, tadi saya udah pinjem nih liturgi yang kita miliki ya. Bapak Ibu kadang-kadang kita pikir menyusun liturgi ini cuma karena ya udahlah udah turun-temurun seperti ini maka liturgi gereja kita haruslah seperti ini ya. Memang Bapak Ibu tapi saya yakin waktu pertama kali liturgi ini dibuat, itu pasti ada dasarnya. Ya, Anda nggak bisa Bapak Ibu nyusun liturgi ibadah seperti nyusun acara ulang tahun. Kalau acara ulang tahun kan bebas. Anda mau potong kue dulu baru tiup lilin boleh nggak? Walaupun aneh sih, udah dipotong baru tiup lilin, betul ya. Tapi kalau itu acara ulang tahunmu, terserah, betul nggak Bapak Ibu ya? Terserah dong, namanya juga ulang tahun Anda gitu ya. Anda mau potong kuenya setelah orang udah pada pulang baru mau potong kue juga boleh gitu kan. Namanya juga acara ulang tahun kita ya. Tapi yang namanya ibadah ini nggak bisa semaunya kita. Karena ibadah ini adalah inisiatifnya Tuhan. Ibadah adalah karyanya Tuhan. Ibadah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kita harus kembali kepada prinsip firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ya, jadi Bapak Ibu nyusun liturgi ibadah itu tidak bisa semaunya kita, seenaknya kita. Sekarang waktu saya nggak cukup, tapi nanti Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa lihat dari Yesaya pasal yang ke-6. Itu adalah salah satu contoh di mana kita semua belajar mengenai liturgi, yaitu perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Singkatnya, kalau kita bicara liturgi, liturgi itu merupakan sebuah ritme antara penyataan Tuhan, God's revelation, dengan respon dari umat. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau lihat liturgi, liturgi itu selalu merupakan revelasi Allah, penyataan Allah, lalu disambut dengan respon dari umat Allah. Ya kalau kita perhatikan dari di sini Bapak Ibu, yang pertama ya, yaitu ada votum dan salam. Votum itu adalah pengakuan bahwa ibadah ini dimulai dengan karya Allah Tritunggal. Ya berarti ini penyataan Allah. Lalu disambut dengan respon umat, yaitu pujian pengagungan. Nanti Anda bisa lihat dari awal sampai habis itu sebenarnya adalah rangkaian revelation, respon. Lalu God's revelation, human response. Ya, contohnya apa lagi? Berikutnya ketika hukum Allah disampaikan, di sini ada lagu respon. Ya, lalu khotbah disampaikan, ada persembahan, itu merupakan respon. Jadi Bapak Ibu dari awal sampai habis itu merupakan rangkaian antara pertukaran antara penyataan Allah, Allah menyatakan dirinya, lalu umat berespon.
Lalu Allah menyatakan dirinya, umat berespon. Itu ibadah dari awal sampai selesai. Kalau Anda ingin mempelajari liturgi itu demikian. Ya, biasanya Bapak Ibu secara umum, yaitu ibadah dimulai dengan penyataan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat berespon dengan mengagungkan Tuhan. Waktu kita melihat Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia itu, kita menyadari akan keberdosaan kita. Kita itu begitu kecil. Makanya perhatikan habis pujian pengagungan di sini ada doa pembukaan yang isinya doa pengakuan dosa. Karena kita udah melihat kebesaran Tuhan, kita sadar bahwa diri kita begitu kotor. Kita melihat kekudusan Tuhan, kita sadar bahwa diri kita begitu kecil, begitu lemah. Makanya kita mengaku dosa. Nah biasanya setelah pengakuan dosa, ada yang namanya berita pengampunan. Berita anugerah dari Tuhan. Itu responnya Tuhan atas pengakuan dosa kita. Ya, lalu kita meresponi pengampunan Tuhan dengan lagu pengucapan syukur. Habis itu lagu syukur disampaikan kepada Tuhan. Ya, terus setelah itu ada apa? Allah menyampaikan hukum. Kamu sudah bertobat dari dosamu, maka sekarang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu kan hukum Tuhan disampaikan di situ. Ya, atau biasanya beberapa gereja menggunakan ke-10 perintah Allah. Ada yang menggunakan hukum kasih, ya. Setelah itu kita berespon lagi dengan apa? Tekad, dengan komitmen. Lalu berikutnya kita juga merespon dengan pengakuan iman. Itu juga respon tuh. Jadi pengakuan iman itu sebagai deklarasi iman kita. Kita mendeklarasikan ulang iman kita. Ya, setelah itu persembahan, lalu ada yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu God's revelation. Tuhan mewahyukan lagi kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya lagi kepada kita. Ya, baru setelah itu umat berespon dengan memberikan persembahan. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah urutannya. Itu adalah logikanya dari awal sampai habis. Yaitu rangkaian pertukaran antara God's revelation dan humans response. Ya, penyataan Allah dan respon kita. Para worship leader khususnya harus memahami ini. Jadi Bapak Ibu mesti tahu nih. Kalau votum itu arahnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Kalau votum dari atas ke bawah. Kalau pujian pengagungan kita ke Tuhan, gitu ya. Kalau hukum Tuhan atas ke bawah. Lagu respon kita ke Tuhan. Kalau khotbah Tuhan membicara sama kita. Persembahan kita kepada Tuhan. Doksologi kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan kepada kita. Jadi Anda perhatiin, dari semua tindakan liturgi itu nggak ada yang begini sebenarnya. Semuanya antara atas ke bawah atau bawah ke atas. Makanya warta kan tadi setelah selesai khotbah, ada beberapa gereja yang sayangnya masih kurang paham wartanya di tengah-tengah ibadah. Kita lagi berdialog sama Tuhan sepanjang ibadah, Tuhan ngomong, kita berespon, tiba-tiba ada warta jemaat. Ya, sayang. Tapi kalau di sini liturginya udah bagus banget ya. Jadi Bapak Ibu para pemimpin ibadah harus memahami. Kalau Anda lagi bacakan votum, artinya Anda sedang mewakili Tuhan berbicara kepada umat. Tetapi kalau kita sedang memimpin doa, itu artinya kita sedang mewakili umat berbicara kepada Tuhan. Beda loh Bapak Ibu kalau votum itu, makanya kalau nyampein votum, jangan Anda, Bapak Ibu mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Oh, itu bukan Allah yang ngomong sama umat loh, betul nggak? Ya, mungkin Anda harus sampaikan dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu hari ini biarlah kita mulai ibadah kita dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi akhirnya votum gak asal lewat. Karena votum adalah sebuah pengakuan penting di dalam sebuah ibadah. Apalagi tadi kita udah belajar ya. Bukan cuma memulai ibadah, bahkan kita memulai minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lagi menyampaikan votum, menyampaikan hukum Tuhan, ya, mau waktu sampaikan votum juga kalau bisa jangan fokus baca, tapi Bapak Ibu kan ini udah sering banget dibacakan ya.
Jadi kita udah separuh hafal. Sambil kita eye contact dengan jemaat. Bapak Ibu, pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anda lagi jadi wakilnya Tuhan berbicara kepada umat. Ya, jadi dengan penuh keyakinan, dengan penuh senyum menyampaikannya. Ya, karena ini kan berita baik, kan ini kabar baik buat kita kan, bahwa pertolongan ada dari Tuhan. Ya, nah sebuah ibadah yang baik itu harus bisa menampilkan Allah sejelas-jelasnya. Tuhan ditampilkan dengan baik. Ya, dan memberi ruang untuk jemaat berespon. Ibadah itu sekaligus karya Allah tetapi sekaligus karya umat. Ibadah itu karya Allah, Allah yang memungkinkan kita beribadah. Tapi ibadah juga adalah karya orang percaya. Jadi makanya dalam sebuah ibadah yang baik, Allah harus ditampilkan dengan sejelas-jelasnya. Melalui apa Bapak Ibu Tuhan ditampilkan? Firman yang dibacakan, apalagi? Lagu yang dinyanyikan. Lagu-lagu kita haruslah lagu-lagu yang berbicara tentang karya-karyanya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan. Karena ibadah kita harus memuliakan siapa? Tuhan. Yang dibicarakan siapa? Tuhan. Yang diberitakan, yang diwartakan dalam ibadah siapa? Tuhan. Ya. Dan memberi ruang untuk jemaat berespon. Jadi kalau kita pilih lagu, maka pilihlah lagu yang jemaat bisa nyanyi. Betul nggak? Ya, pilih nada dasar yang jemaat bisa nyanyi. Yang jemaat bisa ikutin. Gitu. Karena ini adalah karya umat. Liturgi itu merupakan sebuah urutan tindakan yang kita lakukan dari awal sampai habis. Jadi simpelnya Bapak Ibu, liturgi itu adalah tata ibadah. Semua ibadah pasti ada tata ibadahnya. Walaupun ada orang yang bilang gini, kalau di gereja saya mah gak ada liturginya katanya gitu. Gak mungkin. Karena setiap gereja pasti punya urutan tindakan. Terlepas dari ada yang kayak begini, 19 nomor, ada yang cuma 5 nomor. Ada kan gereja yang begitu, kalau Anda pergi ke gereja-gereja yang modern sekarang kan, nyanyi 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, khotbah, doa berkat, pulang. Persembahan juga gak ada di ibadah tuh. Ya Anda keluar baru Anda kasih persembahan di kotak, betul gak? Ya itu tetap ada liturginya. Tapi liturginya lebih yang simple. Kita liturginya yang lebih kaya nih, banyak nih tindakan-tindakan liturginya. Ya. Nah, jadi setiap ibadah pasti punya yang namanya liturgi. Pasti punya yang namanya tata ibadah, ya. Kita harus memahami urutan logisnya. Jadi Bapak Ibu harus paham urutan logisnya. Tadi saya udah jelasin, kenapa setelah votum pujian pengagungan? Kenapa demikian? Karena kita meresponi Tuhan yang menolong kita dengan mengagungkan Dia. Kalau Anda tahu urutan logisnya, saya yakin Bapak Ibu ini menolong Anda dalam menyiapkan kata-kata waktu pindah dari segmen yang satu ke segmen yang lain. Ya, Bapak Ibu, karena kita telah mengalami pertolongan Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita ingin mengagungkan Dia. Nah itu kan kita kaitin tuh antara votum dengan nyanyian pengagungan. Jadi waktu Anda nyiapin kata-kata gak cuma sembarangan ya. Atau beberapa awal kadang-kadang mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pengagungan. Jadi gak kelihatan kan Bapak Ibu sambungan antara votum dengan nyanyian pengagungan. Ya, jadi demikian. Dan kita harus tahu maknanya dari semua tindakan liturgi. Semua itu ada maknanya. Bapak Ibu, pengakuan iman rasuli maknanya apa? Kenapa di ibadah kita bacakan pengakuan iman rasuli? Ayat boleh diganti, tapi pengakuan iman rasuli kan gak boleh diganti dulu sekarang sampai selama-lamanya. Betul gak ya? Saya mau tanya, kenapa kita harus bacakan pengakuan iman rasuli dalam ibadah? Hati-hati loh, pengakuan iman rasuli kan yang seringkali paling jadi ritual ya. Bacanya asal baca cepet-cepet lagi semuanya gitu ya, kayak mau cepet-cepet selesai. Kenapa Bapak Ibu kita membacakan pengakuan iman? Karena itu ada deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Yang namanya deklarasi iman artinya bacanya gak boleh buru-buru kan. Para worship leader ketika membaca harus membaca dengan lantang. Ingat loh, ini bukan doa, ini pengakuan iman yang disampaikan dengan lantang, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Malah harusnya setiap kata demi kata itu kita resapi kan.
dalam pengakuan iman. Ya. Nah jadi Bapak Ibu kita harus tahu maknanya dan kenapa urutan di dalam liturgi kita seperti ini. Ya, harusnya dengan penjelasan tadi Bapak Ibu setidaknya sudah paham lah kurang lebih untuk melihat signifikansinya, makna-maknanya. Ya itu dengan yang lain. Nah tips mengenai liturgi selalu mulai dengan perencanaan. Bapak Ibu jadi gini, kalau Anda ingin merencanakan sebuah ibadah, jangan cuma pilih lagu, tapi mulainya harus dari liturgi. Anda mau pilih lagu nyanyian pengagungan. Jadi jangan cuma pilih 5 lagu, banyak orang gitu. Udah pilih 5 lagu, dicocok-cocokin lah kemari. Nggak cocok dipaksa cocok. Ya, karena saya suka lagunya. Nah itu nggak boleh. Bapak Ibu liturgi itu harus jadi panglimanya. Kalau Anda ingin persiapan, mulainya dari mana? Dari liturgi. Oke, saya mau pilih nyanyian pengagungan. Nah Anda cari baru tuh lagu-lagu yang berkaitan dengan pujian pengagungan ini. Jadi lagu-lagu pengagungan ini kan pasti bukan Bapa sentuh hati, itu bukan nyanyian pengagungan. Nyanyian pengagungan adalah lagu-lagu yang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mulia sembah Raja, mulia cocok di situ. Atau lagu apa lagi Bapak Ibu coba contohnya? Nyanyian pengagungan yang cocok apa? Mulia bagi anak domba, apa lagi? Nah yang tadi itu, muliakan padanya. Ya terus apa lagi? Suci, suci, suci. Bisa ya. Lalu maka jiwaku pun memujimu, how great thou art. Juga bisa di situ. Nah jadi Bapak Ibu harus pilih sesuai. Habis itu ada lagu penyembahan, di sini ada lagu penyerahan diri. Nah berarti Anda harus pilih lagu-lagu tentang menyerahkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Atau lagu-lagu yang tentang berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan juga bisa. Ya. Lalu ada pujian syukur, lagu pembebasan, lagu kemenangan, lagu terima kasih. Contohnya lagu apa? Jangan pakai yang tadi, yang lain. Apa? Lagu pujian syukur yang cocok. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Apalagi? Biasanya beatnya lebih cepat ya, lagunya lebih riang ya, biasanya ya di pujian syukur ya. Jadi bisa lagu tentang kalau di sini lagu pembebasan, kemenangan, misalkan kita telah dibebaskan sama Tuhan, lagu-lagu tema-tema demikian bisa juga kita masukin. Ya, oke. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sadari setiap goal dari setiap segmen liturgi. Setiap segmen liturgi ini punya goalnya masing-masing. Saya selalu memahaminya begini. Bapak Ibu liturgi ini kan kita mulai dari awal sampai habis ini seperti sebuah drama. Ini adalah sebuah kisah. Bapak Ibu kalau ingin kita memahami mengenai kisah penebusan, itu kalau disingkatkan Tuhan menciptakan kita, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu akhirnya Tuhan menebus kita, dan setelah ditebus kita akan dimuliakan. Sebenarnya Bapak Ibu, liturgi ibadah pun punya signifikansi itu. Makanya kita mulai dengan penciptaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan itu penciptaan. Tapi habis itu kita sadar akan keberdosaan kita. Tetapi kita bersyukur kita telah ditebus sama Tuhan. Dan ujungnya adalah apa? Kita diutus keluar untuk menjadi agen-agen pemulihan Tuhan. Itu ibadah. Itu kisah Allah di dalam ibadah. Jadi sebenarnya ibadah itu adalah sebuah drama. Dari awal bagaimana Tuhan menjadikan kita ingat akan Dia, lalu kita mengagungkan Dia, lalu kita sadar akan kita berdosa, kita mohon ampun sama Tuhan, tapi kita ingat karya penebusan Tuhan setelah itu. Ya, makanya Bapak Ibu setiap segmen punya mood. Lagu syukur dengan pujian pengagungan itu kan moodnya beda. Walaupun sama-sama dua-duanya riang, tapi yang satu adalah mengagungkan, meninggikan Tuhan. Yang satu hati penuh dengan sukacita. Yang satu hati penuh dengan gentar, yang satu hati penuh dengan sukacita. Itu moodnya berbeda. Dan Bapak Ibu sebenarnya kita ingin membawa jemaat mengalami perasaan-perasaan demikian, betul gak? Anda ingin waktu orang datang, mereka bersukacita. Karena sukacita di hati muncul, makanya mulut tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Gak boleh dibalik loh. Mulut
bernyanyi agar hati bersuka cita. Enggak begitu. Hati dulu kan yang bersuka cita, makanya mulut memuji. Hati yang takjub, makanya mulut mengagungkan Tuhan. Makanya mood-mood demikian harus bisa diciptakan. Waktu Anda menyampaikan foto, Anda harus membuat jemaat sadar bahwa apa, mereka merasa bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Makanya menyampaikannya dengan penuh, walaupun nih kalimat yang tiap minggu kita ulang loh. Tapi kita harus menyampaikannya dengan penuh arti, dengan penuh makna. Ya. Jadi ada goalnya di setiap segmen liturgi. Tidak harus selalu dengan lagu dan kata-kata. Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat transisi, itu kita bisa menggunakan banyak macam. Ya, dari satu segmen ke segmen yang lain. Bisa menggunakan apa? Musik. Kan sekarang suka dibilang ibadahnya ngeflow. Bapak Ibu pernah dengar gitu nggak? Saya suka nih ibadahnya ngeflow gitu ya. Kenapa sih ngeflow? Sebenarnya maksudnya apa? Ibadahnya itu dari satu segmen ke segmen yang lain tidak terputus. Tapi ada sebuah kesinambungan. Makanya tadi waktu saya bilang, Bapak Ibu, liturgi ini adalah sebuah kisah Allah. Kalau kita memahami kisahnya, maka harusnya ini semua ngeflow satu dengan yang lain. Musik bisa menolong. Tapi musik bukan satu-satunya yang menciptakan flow. Tapi sebagai seorang worship leader, kita udah mesti punya gambaran bahwa ibadah ini adalah sebuah kisah yang sedang ingin kita sampaikan. Dari awal hingga selesai. Awalnya kita diciptakan sama Tuhan. Kita meninggikan Dia, tapi kita sadar bahwa kita berdosa dan seterusnya sampai Anda pergi diutus keluar dari ruang ibadah ini. Ya, dalam kehidupan. Nah, dan Bapak Ibu kita bisa gunakan transisi jangan terlalu panjang. Yang namanya transisi kan cuma menyambung dari satu segmen ke segmen yang lain. Jangan sampai ngomongnya 3 paragraf gitu kan. Biasanya buat jemaat nanti lumayan membosankan. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin kalimat-kalimat yang singkat tetapi menyambung dari satu segmen ke segmen yang lain. Ya, bisa juga gunakan intro lagu kalau intro lagunya lumayan panjang gitu ya. Jadi Anda bisa ngomongnya pada saat lagu sedang intro, musik sedang intro. Ya, oke. Saya akan lanjut Bapak Ibu sekarang bagaimana dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ya, tadi mengenai liturgi sudah kita bahas ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kumpulin di belakang, nanti kita akan ada Q&A ya, Bapak Ibu bisa nanya nanti ya di bagian belakang. Nah, Bapak Ibu penting sekali statement ini kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kemampuan memilih lagu lebih penting daripada kemampuan untuk menyanyikan atau memainkan sebuah lagu. Jadi begini Bapak Ibu, menyanyikan sebuah lagu itu penting, bukan nggak penting. Lagu Amazing Grace harus dinyanyikan dengan amazing, betul nggak? Karena kan jadi nggak indah nanti kan lagu Amazing Grace kalau nyanyinya nggak indah, ya. Tapi kemampuan memilih menyanyikan jemaat lebih penting daripada kemampuan Anda menyanyikannya. Maksudnya apa? Kalau lagu yang Anda pilih udah sesat, mau sebagus apapun Anda nyanyi, ngaco tetap, betul nggak? Ya, jadi makanya Anda harus memilih lagu dengan tepat. Tadi ya, kalau Bapak sentuh hatiku, ditaruh di pujian pengagungan. Mau nyanyinya sekeren apapun Bapak Ibu, nggak tepat. Betul nggak? Karena memang bukan di situ harusnya tempatnya. Ya, jadi kemampuan memilih lagu lebih penting daripada kemampuan kita menyanyikannya dan memainkannya. Ya. Yang pertama kalau kita pilih lagu, Bapak Ibu perhatikan liriknya. Apa yang membedakan lagu rohani dengan lagu sekuler? Apalagi zaman sekarang lagu-lagu kontemporer semuanya sama, betul gak? Bapak Ibu tahu lagu ini gak? Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Bandingin sama lagu ini. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Ini 2 lagu sama gak? Sama persis loh, betul gak? Yang bedain ini rohani sama bukan rohani apa? Liriknya. Ya, jadi makanya waktu Anda milih lagu yang Anda harus perhatikan pertama-tama adalah liriknya dulu. Jangan melodinya dulu. Kalau melodinya dulu bahaya. Enak nih lagunya. Tapi liriknya ngaco-ngaco. Banyak gak lagu rohani yang liriknya ngaco-ngaco? Banyak loh. Ya.
Apalagi jangan lupa di Indonesia khususnya lagu-lagu kontemporer itu kan kebanyakan dikarang sama orang-orang karismatik. Yang secara doktrin Bapak Ibu mungkin berbeda loh dengan kita. Ya, sehingga kita perlu hati-hati waktu kita pilih lagu nih. Nggak mentang-mentang karena JPCC Worship yang bikin lagunya jadi semuanya benar, belum tentu loh. Kita mesti cek ini cocok nggak dengan doktrin yang ada di gereja kita. Ya, jadi makanya Anda harus perhatikan liriknya. Yang pertama, apakah liriknya sesuai dengan kebenaran? Paling simpel itu. Cocok nggak dengan firman Tuhan? Ada nggak bagian-bagian lirik yang nggak sesuai ini dengan kebenaran firman Tuhan? Memang bersyukurnya lagu-lagu rohani rata-rata aman. Ya, cuma yang multitafsir banyak. Yang bisa salah dipahami banyak. Nah, itu kita perlu hati-hati, ya. Lalu yang kedua, apakah lirik berbicara dengan jelas? Liriknya jelas nggak sih? Maksudnya jelas nggak sih? Kalau ini kelemahannya lagu-lagu hymn. Kenapa? Karena lagu-lagu hymn itu kan diterjemahkannya tahun 70, tahun 60, kadang-kadang bahasanya tuh ya kayak tadi ada Tuhan Hua Maha Tinggi. Hua itu apa? Hah? Apa? Tuhan Hua Maha Tinggi. Hua itu apa? Nah, hati-hati loh. Zaman dulu juga ada puji hu, ya. Kalau Hua saya nggak tahu. Kalau hu yang saya tahu itu adalah dia maksudnya. Puji dia. Ya. Nah, kayak gini-gini para worship leader perlu tahu nih artinya apa. Jangan sampai kita main nyanyi terus kita sendiri nggak tahu nih artinya apa. Bahkan kalau saya di gereja kami, lirik-lirik yang seperti ini kami kasih dalam kurung. Artinya apa? Agar jemaat pun yang nyanyi pun tahu. Oh, Hua itu artinya apa yang dimaksud. Walaupun kita nggak nyanyikan, nyanyinya tetap Hua. Ya, tapi di lirik itu menolong jemaat untuk mereka paham. Ini sebenarnya apa sih artinya? Memang yang susah kalau bicara lirik yang jelas lagu-lagu hymn. Jadi memang apalagi terjemahannya kan semua macam-macam, beda-beda, ya. Lalu berikutnya, apakah lagu ini berpusat kepada Tuhan? Jadi gampangnya begini Bapak Ibu, kalau Anda lihat sebuah lagu ya, Anda tanya gini, Tuhan yang seperti apa yang digambarkan sama lagu ini? Bagaimana lagu ini menceritakan tentang Tuhan? Misalkan ya, kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Bagaimana lagu ini menceritakan Allah? Lagu ini adalah lagu yang bicara tentang kasih Allah. Menceritakan bahwa kasih Allah tidak dapat digambarkan. Ya, tapi ada lagu-lagu yang gak cerita tentang Tuhan. Coba ya kalau saya nyanyikan lagu ini, Allah yang seperti apa yang digambarkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bagaimana lagu ini menggambarkan Tuhan? Sebenarnya nggak ada kan? Lagu ini namanya lagu komitmen. Boleh nggak dinyanyikan dalam ibadah? Boleh, tapi sebagai komitmen. Jangan sampai Anda pilih 6 lagu, 6-6-nya lagu komitmen semua. Kenapa? Akhirnya ibadah jadi tentang kita, bukan tentang Tuhan nanti. Ya, tentang Anda mau mencintai Tuhan, Anda mau memberi buat Tuhan. Baik, itu respon, itu komitmen. Ya, tapi lagu-lagu yang bercerita tentang kasih Tuhan, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya. Karena salibmu ku hidup, itu cerita tentang karya salib Tuhan. Jadi waktu kita pilih lagu, Anda mesti tahu, pujian pengagungan harusnya lagu-lagu yang bercerita tentang kemuliaan Tuhan, tentang siapa Tuhan. Lagu syukur itu baru komitmen kita, respon kita. Kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Lalu lagu respon, tadi tuh, ku mau cinta, cocok ada di situ. Karena apa? Itu lagu respon, lagu tekad. Saya mau mengikut Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, itu cocok.
nyanyikan di situ. Ya, lagu penyembahan berarti yang bercerita tentang Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Nah boleh tuh di lagu penyembahan kan biasanya lebih manis daripada lagu pengagungan. Lagu pengagungan kan lebih yang meninggikan Tuhan gitu ya. Kalau lagu-lagu penyembahan baru tuh Bapa sentuh hatiku, itu lagu tentang berserah kepada Tuhan ya. Kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang dekat dengan kita. Itu bisa dinyanyikan di sana. Lalu apakah lagu ini selaras, Bapak Ibu selaras dengan doktrin gereja kita? Cocok nggak dengan budaya di gereja kita? Secara lirik. Lalu berikutnya, apa sih pesan utama dari lirik dari lagu ini? Jadi Bapak Ibu kalau nanti Anda mau pilih lagu, Anda pakai aja pertanyaan ini, Anda tanya sama lagunya. Kalau ada jawaban yang gak pas, berarti kalau bisa lagunya jangan dinyanyikan. Ya, atau kalau mau dinyanyikan pun, Anda harus cari cara. Misalkan nih, liriknya kurang jelas. Kayak tadi ya, kami pakai multimedia, dipakai dalam kurung. Jadi jemaat tahu, oh ini artinya apa. Ya, kalau nyanyi lagu dalam bahasa Inggris misalkan, maka harus berikan terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya. Kan gak semua jemaat tahu bahasa Inggris masalahnya kan. Apalagi bahasa Latin. Kan kadang-kadang gitu paduan suara nyanyi pakai bahasa Latin kan. Gloria in excelsis Deo. Apa itu Gloria in excelsis Deo? Ya, nah itu kan perlu diartikan ya. Oke, berikutnya perhatikan juga selain liriknya yang kita juga harus perhatikan adalah melodinya, musiknya. Karena gini, harus bisa dinyanyikan sama jemaat. Kan kita mau nyanyinya sama-sama, Bapak Ibu, betul gak? Ada beberapa lagu yang susah loh, melodinya gak mudah diikuti. Ya, na 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 na, ini nananya udah susah. Betul gak? Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, sebab dia baik. Ini susah loh nyanyinya kalau rame-rame sama jemaat. Nah kita harus mesti pikirin Bapak Ibu ya. Jadi ini lagu mudah diikuti nggak melodinya? Kalau lagunya tidak mudah diikuti, sebenarnya kurang cocok dinyanyikan bersama dengan jemaat. Nah itu kelebihannya lagu-lagu hymn, karena melodinya simple. Makanya lebih mudah untuk nyanyikan bersama-sama. Walaupun liriknya, lagunya baru, tapi kita tetap bisa nyanyi. Perhatikan deh. Kalau Anda nyanyi lagu hymn, walaupun lagunya baru pertama kali Anda dengar, Anda pasti bisa nyanyiin. Kenapa? Karena melodinya cenderung lebih mudah dinyanyikan. Ya. Apakah melodi mudah diingat? Lagu-lagu yang mudah diingat juga lebih mudah untuk dinyanyikan bersama-sama. Ya. Haleluya 12 kali itu makanya terkenal kan. Gampang. Ya, Anda tutup mata bisa. Tapi coba kalau nyanyi lagu hymn 4 bait tutup mata bisa nggak? Nggak mungkin ya. Karena kita nggak hafal liriknya. Apakah lagunya sesuai dengan range vokal standar? Ada lagu-lagu yang range-nya tuh luas banget. Jadi depannya rendah banget, refnya tinggi. Kita suka bingung mau cari nada dasarnya di mana. Ya, karena memang Bapak Ibu ada beberapa lagu itu yang diciptakan untuk didengerin aja, bukan untuk dinyanyikan di ibadah. Jadi kita mesti tahu mana lagu yang buat ibadah, mana yang cuma buat didengerin. Karena apa? Range-nya terlalu luas ya. Lalu apakah melodi dan lirik saling menguatkan? Ini melodinya cocok nggak ya? Lagunya sukacita, tapi kok melodinya minor? Biasanya tuh jadi kurang kawin gitu Bapak Ibu antara lirik dengan melodinya. Lalu berikutnya apa gaya musik yang digunakan? Stylenya apa? Yang main keyboard pasti tahu di sini kan ada stylenya kan. 8 bit, 16 bit atau berapa. Ya, ada beberapa style yang belum tentu cocok di gereja kita misalkan. Bapak Ibu ya, di gereja kami udah lama tuh gak nyanyi lagu yang stylenya dangdut hitam atau putih. Cuma beberapa minggu lalu karena pas temanya tentang keragaman gitu ya. WL nyanyi lagu itu hitam atau putih. Beatnya dangdut Bapak Ibu. Udah lama gak dinyanyiin, semua orang rasa kok begini ya. Jadi mulai gak nyaman dengan apa. Nah kita juga mesti tahu tuh. Ada beberapa style music yang mungkin tidak cocok di gereja kita. Gak semua gereja bisa nyanyikan lagu dangdut gitu kan. Nah ini memang tugasnya Anda untuk mengenal.
Bapak Ibu pasti tahu deh, style-style apa yang kalau kita nyanyi jemaat tuh langsung semangat banget nyanyinya. Tapi ada beberapa lagu yang kalau kita nyanyiin, gak ada yang mau nyanyi. Itu udah ketahuan tuh, berarti lagu itu gak cocok di gereja kita. Ya, kalau mau diajarin boleh, tapi pelan-pelan tuh akan berusaha dengan berjuang. Tapi ada lagu-lagu yang waktu Anda nyanyikan, jemaat itu udah otomatis nyanyi. Itu berarti memang lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di gereja. Nah Bapak Ibu tahu nggak di gereja ini lagu-lagu andalannya apa aja? Lagu-lagu kesukaan jemaat Anda tahu nggak? Apa sih lagu yang kalau kita nyanyi, semua orang pasti nyanyi? Lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan misalkan. itu kalau sekali nyanyi semua orang nyanyi itu, gitu kan ya. Nah itu, jadi kita mesti tahu lagu-lagu yang demikian. Waktu kita pilih lagu juga jangan sampai Bapak Ibu 5 lagu tuh 5-5-nya nggak familiar sama jemaat. Mesti ada juga lagu-lagu yang familiar dengan jemaat, ya. Karena kita mau nolong mereka bukan nyusahin mereka, betul nggak? Kan tugas kita di depan tuh menolong loh Bapak Ibu, bukan bikin susah orang. Karena kalau Anda ingin nolong, maka Anda harus tahu nih lagu-lagu apa sih yang sebenarnya mereka biasa nyanyikan. Juga perlu. Walaupun ada beberapa lagu yang mungkin kita akan mengedukasi, mengajar. Namanya mengedukasi, mengajar pasti kan sulit. Ya nggak apa-apa 1-2 lagu. Tapi harusnya lebih banyak lagu-lagu yang familiar bagi jemaat. Ya. Berapa tempo yang tepat? Ya hati-hati karena lagu kalau kelambatan kadang-kadang lagunya jadi nggak klimaks. Tapi kalau kecepatan juga susah dinyanyikan. Ya di gereja kami dulu pernah tuh di kebaktian remaja nyanyi lagu begini. Sebab itu tiada takut aku, yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Saya segitu temponya loh. Sebab itu tiada takut aku. Saya bilang gini sama WL yang di remaja. Jadi lagu itu jangan dinyanyiin lagi deh. Saya tuh baru mau baca liriknya, udah ganti slide berikutnya. Masalahnya tuh begitu. Kita belum sempet mau baca, baru mau baca dia udah next slide. Ya, nah juga mesti lihat Bapak Ibu siapa jemaatnya. Misalkan ya kalau banyak jemaat yang lansia, ya pilih juga lagu-lagu jangan yang style musiknya tuh yang rock yang terlalu cepet, ya. Tapi kalau bisa yang mungkin Caca, Bossa Nova. Jalan hidup orang benar. Tuh sepanjang itu cuma 4 kata, betul gak? Ya kan, kalau dia baca itu gak ganti-ganti selatih. Ya, karena apa? Dan opa oma gak usah diajarin gerak, dia bisa gerak sendiri, betul gak? Karena itu kan stylenya dia kan. Tapi coba kalau na opa oma udah bingung ini gimana geraknya ya. Betul gak ya? Nah tapi juga kan di ibadah ada yang muda-muda kan. Nah waktu Anda pilih lagu berarti style musiknya harus lebih majemuk. Ada yang mewakili jemaat yang lansia, juga ada yang jemaat yang lebih muda. Jangan nanti semuanya jadi lansia yang muda kabur. Kalau semuanya yang muda, yang lansia nanti kabur kan begitu kan. Nah kita harus cari pemilihan lagu yang lebih majemuk waktu kita pilih lagu ya. Berikutnya boleh dibantu aja. Boleh diklik. Oke. Nah, bagaimana menyusun sebuah lagu? Kalau kita nyusun Bapak Ibu seperti tadi yang penting berdasarkan liturgi. Utamakan kesesuaian dengan segmen liturginya. Ya. Lalu juga perhatikan keseimbangan. Misalkan Bapak Ibu lagu baru dengan lagu lama. Kalau Anda pilih 6, seimbang itu bukan 3 lagu baru, 3 lagu lama, enggak begitu, ya. Menurut saya keseimbangan itu 1 lagu baru dan 5 lagu lama. Karena mempelajari 1 lagu baru itu susahnya sama dengan menyanyikan 3 lagu lama. Kurang lebih ya. Sebenarnya dalam sebuah ibadah itu kalau bisa lagu baru hanya 1, jangan lebih ya. Kecuali memang lagi ibadah-ibadah khusus, Jumat Agung atau mungkin lagi Natal, ya mungkin agak lebih dikit nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam ibadah minggu yang reguler, lebih baik lagu baru hanya ada 1. Ya, keseimbangan juga di dalam pesannya. Jadi Bapak Ibu memang kalau saya lebih setuju milih lagu bukan berdasarkan tema, tapi berdasarkan segmen liturginya. Nah lagu temanya kapan? Biasanya lagu sebelum firman.
Karena bayangin Bapak Ibu kalau bulan ini temanya kasih Allah, maka satu bulan ini lagunya semua jadi kasih Allah doang yang dinyanyikan. Padahal Allah kita juga Allah yang kudus kan. Dia juga Allah yang mulia. Ya, maka lebih baik lagu-lagu tema khotbah itu adalah lagu-lagu yang sebelum khotbah. Kalau pas temanya kasih Allah gampang. Kalau temanya tentang peduli lingkungan hidup satu bulan, Bapak Ibu pilih lagunya gimana? Susah loh, ya kan? Dan lima-limanya harus sesuai dengan tema lagi kan. Wah, itu nanti susah ya. Jadi lebih baik lagu-lagu sebelum khotbah itu adalah lagu tema khotbah. Nah bagaimana kalau temanya nggak ada lagunya nih Pak? Bisa pilih lagu sebelum khotbah tentang kusiapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Lagu-lagu tentang saya mau dibentuk Tuhan, saya mau diubah oleh Tuhan. Lagu-lagu tentang kerinduan akan Tuhan juga bisa dipilih di situ ya. Dan Bapak Ibu seimbang dalam pesan yang disampaikan, jangan cuma ada satu pesan. Karena dalam satu ibadah itu lebih baik bisa mewakili beberapa pesan-pesan utama dalam ibadah. Ya, Allah yang dekat tapi juga ada Allah yang besar. Jangan lupa Allah kita bukan cuma dekat. Dia transenden tetapi juga imanen. Dia dekat tapi sekaligus mengatasi segala sesuatu. Next. Ya, dibantu klik aja. Next. Nah, bagaimana menyanyikan sebuah lagu, Bapak Ibu ya? Kalau kita ingin nyanyiin sebuah lagu, yang pertama Anda perlu bikin yang namanya song map. Apa itu song map? Song map artinya adalah pemetaan lagu. Jadi Anda mau nyanyi dari mana ke mana? Pertama intro. Habis intro kemana? Bait 1. Habis bait 1 mau ke ref dulu atau mau ke bait 2 dulu? Bisa aja kan ya. Tapi lebih baik Bapak Ibu buat dulu pemetaannya. Jadi lebih jelas. Kenapa? Agar lagunya gak terlalu banyak ngulang-ngulang. Haleluya 12 kali, kalau diulang 6 kali jadi berapa kali haleluya tuh? 72 kali haleluya, betul gak ya? Ada beberapa WL yang begini, pokoknya ntar lihat kode saya aja nih, tergantung tuntunan Roh Kudus. Ini mau kemana, gak bisa begitu. Ya, Bapak Ibu jangan lupa kita punya yang namanya durasi kan. Ya Anda gak boleh terlalu lama menyanyikan sebuah lagu. Sehingga Bapak Ibu penting banget untuk kita punya song map. Dan song map itu harus didiskusikan juga ke pemusik. Jadi pemusik juga tahu nih ngulangnya berapa kali. Kalau ada kodanya berapa banyak. Singer pun udah tahu. Habis ini mau ke bait berapa. Nah bagaimana memilih lagu hymn? Lagu hymn kan kadang-kadang ada 5 bait. Bagaimana cara pilihnya bait berapa yang mau dinyanyikan? Nah Bapak Ibu mesti lihat dulu bentuk lagu hymnnya. Ada yang lagu hymn bait 1 Allah Bapa, bait 2 Allah Anak, bait 3 Allah Roh Kudus. Maka kalau nyanyi gimana? Mesti tiga-tiganya. Gak boleh kita nyanyi cuma bait 1 dan bait 3. Kita cuma nyanyi Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesusnya ngambek loh hari ini nanti. Kok saya gak dinyanyiin? Gitu. Ya, tapi enggak, Tuhan kita gak gitu ya. Tapi Bapak Ibu alangkah lebih baik seperti itu. Ada lagu hymn yang begini, bait pertama penderitaan Yesus. Bait kedua kematian Yesus. Bait ketiga kebangkitan Yesus. Bait yang keempat kedatangan Yesus kedua kali. Nah ini juga harus dinyanyikan berurut. Gak boleh nih bait 1, bait 3 baru bait 2. Jadi kacau nih urutannya nih. Karena memang lagu itu ada sebuah urutannya. Tapi ada lagu yang begini, bait 1 kasih Allah, bait 2 kasih Allah, bait 3 kasih Allah, bait 4 kasih Allah, semuanya sama. Kalau semuanya sama, Anda mau nyanyi bait 1 dan 3, bait 1 dan 4, itu bebas. Jadi kalau Anda ingin milih bait lagu hymn, Anda harus lihat dulu liriknya, Anda baca dulu makna dari setiap bait apa, maka baiknya nyanyinya gimana. Gitu ya. Hindari terlalu banyak mengulang lagu. Anda pernah gak lagi ibadah ya? Lagi enak nyanyi gitu ya. Terus tiba-tiba ya kok udahan sih. Harusnya ref sekali lagi enak deh. Atau pernah gak gini? Nih WL mau kapan udahan ya? Kok ref lagi. Pernah gak Anda merasa begitu Bapak Ibu? Nah itu kenapa? Itu karena seorang WL tidak menentukan song map dengan tepat. Akhirnya apa? Lagunya jadi kelebihan atau kekurangan. Makanya waktu kita pikirkan, kita udah mikir, jangan Bapak Ibu nanti on the spot, tergantung kode on the spot gitu ya. Jangan lupa loh jemaat berdiri masalahnya nih. Ya kan kalau kita nyanyi lama-lama, referen panjang-panjang diulang sampai berkali-kali.
Apalagi Bapak Ibu juga mesti lihat dari panjangnya sebuah lagu. Kayak tadi haleluya 12 kali, kalau 6 kali diulang itu kebanyakan kita ngomong haleluya, haleluya doang. Ya, tapi ada kan referen yang singkat, referennya pendek. Kalau kayak tadi tuh lagu Hidup Bagi Kristus, itu kan panjang referennya kan. Coba kalau Bapak Ibu ulang 3 kali aja, itu durasi udah berlebihan. Nah Anda mesti lihat juga panjang dari lagunya. Lagunya berapa panjang, maka ngulangnya berapa kali. Karena kalau enggak nanti kebanyakan ngulang. Dan apalagi liriknya cuma itu doang lagi yang diulang-ulang. Ya, hindari terlalu banyak mengulang lagu. Next. Ya, dibantu. Oke. Next. Seperti sekarang bagaimana cara kita menyanyikannya? Ya, Bapak Ibu perhatikan cara kita bernyanyi. Yang pertama, Anda harus paham dulu makna liriknya. Bapak Ibu waktu kita nyanyi di depan, harusnya kan kita menjiwai. Ingat loh, Anda nyanyi buat Tuhan. Dan waktu Anda nyanyi di depan, Anda lagi jadi contoh. Jemaat tuh lagi ngelihat bagaimana sih beribadah. Lihatnya dari yang di depan kan. Maka kita harus memahami makna dan tujuan dari lagu, maknanya apa. Baru Anda menjiwai lagunya berdasarkan maknanya. Bernyanyilah dari mana? Dari hati. Ya, jadi Bapak Ibu nih ada lagu 5 nih. Kalau bisa Senin sampai Sabtu tuh di rumah sudah dinyanyikan. Ya, setiap lagu ini kan kita lagi tujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi nyanyi dari hati. Tapi libatkan juga apa? Perasaan. Setiap lagu punya moodnya beda-beda. Lagu pengagungan harus moodnya lebih takjub, lebih kagum sama Tuhan. Gitu ya, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Tapi lagu syukur kan harus moodnya syukur. Perasaannya kan beda Bapak Ibu. Kalau lagu pengagungan kita nyanyi gak senyum-senyum, betul gak? Mulia sembah Raja mulia, gak senyum dong. Tapi kalau lagu terima kasih Tuhan, lebih senyum kan? Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harus senyum. Anda lagi ngajak orang, betul gak? Tapi kalau kita nyanyi lagu mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Jemaat sebel loh lihat kita. Betul gak ya? Ini gak ngajak nih, ya kan? Ya. Nah jadi Bapak Ibu kita mesti tahu moodnya, libatin perasaan. Pikiran pasti karena kita memahami lirik yang kita nyanyikan. Dan juga apa? Melibatkan tubuh. Karena menyembah Tuhan itu memang melibatkan tubuh kan. Kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan dan seterusnya. Kuasai lirik dan melodinya, Bapak Ibu pastikan liriknya kita kuasai, apalagi lagu him pemenggalan-pemenggalannya kadang-kadang kita suka keserimpet kan. Nah pastikan Anda udah siapkan dirimu, latih dirimu dengan sebaik-baiknya. Dan juga kuasai melodinya, jangan sampai melodinya salah waktu kita nyanyikan. Ya. Lalu kuasai aransemen, intronya berapa panjang. Saya juga kadang-kadang main musik Bapak Ibu. Suka sebel saya kadang-kadang ya. Ini intro udah 5 kali saya muter, kok ini ibu gak masuk-masuk nih. Gak taunya kenapa? Dia gak tahu kapan masuknya. Dan biasanya nih kalau ibu udah gak tahu kapan masuknya, dia masuk semaunya. Tapi kalau dia udah masuk semaunya, yang dilihatin jemaat siapa? Pemusik yang jadi korban mah. Ya kan? Dipikirnya pemusiknya pasti yang salah nih. Nah Bapak Ibu makanya kalau lagi latihan, Anda harus latihan dengan benar. Intronya berapa panjang, Anda harus tahu kapan masuknya. Nah udah tahu masuknya, Anda juga harus tahu kapan keluarnya. Ujungnya mau berapa panjang, betul gak? Kan kadang-kadang gitu. Waktu latihan gak ada koda. Tiba-tiba koda tuh buntut lagu yang diulang-ulang tuh. Ya, tadi waktu latihan sampai habis. Tiba-tiba waktu lagi pelayanan, tiba-tiba ngasih kode begini. Nah hati-hati gak semua lagu ada kodanya. Gak semua lagu enak untuk dibikinin koda. Pernah Bapak Ibu satu kali. Lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Di bait yang kelima Bapak Ibu. Kan kalau bait 1 kodanya gini. Buta disembuhkan. Enak ya. Di bait 5 kodanya begini.
Di awan yang gelap. Bapak Ibu katakan di awan yang gelap. Di awan yang... Itu WL-nya gak sadar loh. 3 kali dia ulang. Sekali lagi dengan iman katakan gitu. Di awan yang gelap. Saya sampai aduh. Jadi Anda mesti lihat dulu ini kalau diulang-ulang ada meaningnya enggak. Ya kalau ulang-ulang di awan yang gelap diulang-ulang berkali-kali ngapain. Ya itu enggak ada gunanya. Nah itu jadi mesti lihat dulu Bapak Ibu, bukan cuma lihat melodinya enak diulang-ulang enak. Tapi maknanya dapat enggak? Cocok enggak maknanya? Ya hati-hati. Lalu berikutnya perhatikan dinamika Anda bernyanyi. Jadi kita bernyanyi itu ada kapan nyanyi keras, kapan kita nyanyi lembut. Lagu pengagungan dengan lagu penyembahan cara nyanyinya itu pasti berbeda. Kalau pengagungan kan mulia sembah Raja mulia. Sama Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Gak boleh ngotot kan? Tapi kalau lagu mulia sembah Raja mulia kan kita nyanyi lebih megah gitu ya. Gitu. Jadi beda Bapak Ibu, kita perlu tahu dinamika kita bernyanyi tergantung dari mood lagunya kayak apa ya. Lalu kalau Anda ingin berimprovisasi pun lebih baik sedikit dan direncanakan ya, jangan sembarangan. Lalu berikutnya perhatikan phrasing itu adalah ngambil nafasnya kapan. Bapa sentuh hatiku, ada lagu yang gini. Jadikan aku Tuhan. Ini kalau sepotong begini doang gak enak loh. Kan seperti kita diminta jadikan aku Tuhan kan. Sebenarnya kan lagu ini apa? Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Itu harusnya jadikan aku Tuhan rumah doamu itu satu napas. Cuma siapa yang sanggup? Kita coba ya. Jadikan aku Tuhan rumah. Udah habis. Kenapa? Karena kalau napasnya salah itu meaningnya bisa jadi salah loh. Ya, lalu juga hati-hati dengan Yesus, jangan sampai terus bernapas baru susnya. Nah itu juga nggak enak. Ya Anda harus tahu kapan mengambil napas yang baik. Ya, oke. Next. Sekarang kita lanjut ke bagaimana mempersiapkan, boleh di next. Ya. Kita tunggu. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke bagaimana mempersiapkan kata-kata. Ya sebentar, saya contekan saya aja deh. Di sini. Oke. Nah, bagaimana menyiapkan kata-kata, boleh dibantu next lagi. Terus. Masih 3 kali klik lagi. Lagi. Nah ya, kita baca sama-sama ya kalimat ini ya. 2, 3. Setiap kata-kata kita saat memimpin ibadah merupakan penyembahan di hadapan Tuhan. Next. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 1, 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengatakan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Dibilang Bapak Ibu hati-hati kalau kita berkata-kata di hadapan Tuhan. Jangan lekas-lekas, jangan cepat-cepat ngomong. Kalau bisa biarlah perkataan kita sedikit. Kenapa? Karena Allah ada di surga dan kita ada di bumi. Ingat Anda sedang berhadapan dengan siapa? Yaitu pemilik surga. Kita itu cuma manusia biasa. Sehingga perhatikan kata-kata kita. Jangan sembarangan. Ya, next berikutnya. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Bapak Ibu ternyata perkataan baik juga mesti tahu waktu loh. Jangan asal sembarangan mengatakan perkataan-perkataan baik, tapi kalau nggak diperlukan.
Ya, para worship leader itu perlu tahu kapan ngomong, kapan berhenti ngomong. Kan ada WL yang gak bisa berhenti ngomong. Jadi pengkhotbah seri kedua. Betul gak? Ada lagi WL yang tidak mau ngomong. Ya, pelit ngomong. Jadi Bapak Ibu seorang worship leader, dia harus tahu kapan dia ngomong dan kapan dia berhenti ngomong. Karena kalau harusnya dia ngomong tapi dia nggak ngomong, dia miss the moment. Jadi seorang worship leader ini harus tahu kapan perlu dia berkata-kata. Next. Nah, tips yang pertama, kata-kata haruslah dipersiapkan. Sejago-jagonya Anda, Bapak Ibu, Anda harus persiapkan setiap kata-katamu. Ya, jangan mengandalkan spontanitas. Kenapa? Karena kalau mengandalkan spontanitas, biasanya kata-kata kita nggak rapih. Kalau Anda ingin rapih kata-katamu, Anda harus persiapkan. Tulis lebih baik atau catat di handphone. Karena waktu Anda nulis, setidaknya Anda akan milih kata mana yang mau Anda gunakan. Dan tadi Bapak Ibu ya WL itu kan kesempatan ngomongnya dikit. Paling juga 1 kalimat, 2 kalimat. Tapi kalau Anda nggak siapin, kalimat belibet-libet biasanya tuh. Nanti ngomong muter-muter akhirnya. Makanya Anda perlu siapin. 1-2 kalimat tapi jitu. 1-2 kalimat tapi mengena. 1-2 kalimat tetapi kalimat-kalimat yang kuat. Nah itu mesti dipersiapkan dengan baik. Ya. Lalu yang kedua harus otentik. Jadi tulus dari hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati yang juga mengasihi jemaat yang kita pimpin. Lalu peka, Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan kita di depan. Ya di gereja kami pernah kejadian suatu kali. Lagi hari Parents Day. Biasanya anak-anak sekolah minggu itu akan memberikan hadiah. Ya lalu WL ngomong begini. Mari Bapak Ibu Anda yang dikaruniai anak, Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saat ini Anda bangkit berdiri. Karena Anda akan menerima hadiah. Ada gak Bapak Ibu kalimat yang gak peka? Seakan-akan yang tidak dikaruniai anak jadi gak diberkati Tuhan. Ini kan nanti menyindir, menyinggung kan. Padahal kan bukan demikian. Semua dari kita diberkati Tuhan kan. Baik Anda diberikan anak maupun tidak, Anda semua adalah orang yang disayang Tuhan. Nah ini kita harus peka dengan ini. Ya, kadang-kadang doa persembahan ya. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi. Nah bagaimana jemaat yang hari ini datang dan lagi gak bisa memberi. Bisa merasa kecil hati nanti ya. Kita perlu peka Bapak Ibu dengan kata-kata kita. Jadi caranya adalah gini. Coba bayangkan kalau orang dengerin kata-kata kita. Andai kan Anda berkata-kata kepada dirimu sendiri. Bagaimana rasanya? Ada WL yang begini. Bapak Ibu kok hari ini nyanyinya kurang semangat sih? Belum pada makan ya? Nah ini kan gak enak nih ya. Lebih baik pakai kalimat-kalimat yang membangun. Bapak Ibu saya yakin kita semua pasti mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama lebih semangat lagi kita nyanyi buat Tuhan. Lebih enak kan kayak begitu. Ya, daripada dengan kata-kata yang menghakimi orang. Personalisasikan Bapak Ibu, rasakan Anda ngomong depan kaca. Coba Anda bayangkan kalau Anda menjadi pendengarnya. Karena begini prinsipnya, kalau Anda sendiri tidak tergugah dengan kata-katamu, jangan mimpi orang lain akan tergugah dengan kata-katamu. Jadi mulainya dengan coba Anda ngomong di depan. Anda sendiri bingung dengan apa yang Anda ngomong gitu ya, apalagi orang lain, betul nggak ya? Nah itu. Lalu berikutnya fokus tepat sasaran. Kalau lagi pembukaan ibadah ya kalimatnya pembukaan ibadah. Persembahan ya persembahan. Ya. Lalu jangan terlalu panjang. Anda bukan pengkhotbah. Saya pernah Bapak Ibu ke satu gereja. Udah mau khotbah nih, biasanya kan WL akan ngomong ya. Bapak Ibu kita akan mendengar firman Tuhan. Tema hari ini adalah tentang kebaikan Tuhan. Dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu sebelum saya persiapan WL, saya sempat membaca ayat ini. Dan Tuhan mengingatkan saya 3 hal. Dia ngomong gitu loh. Saya lagi pikir, dia mau khotbah nih. Yang pertama Bapak Ibu Tuhan mengingatkan saya gini. Yang kedua, yang ketiga. Nah ini gak perlu Bapak Ibu. Ingat tugas Anda itu memimpin ibadah, memimpin pujiannya. Bukan memimpin khotbahnya. Nah masalahnya Bapak Ibu apa?
Yang itu WL ngomong dengan apa yang saya mau khotbahin beda. Kalau sama mendingan, pesennya masih sama. Ini nggak begitu, ayatnya nggak ngomong begitu gitu kan. Jadi repot. Pernah satu kali, habis khotbah juga kadang-kadang WL mengkomentari. Bapak Ibu kita bersyukur, satu kali saya lagi khotbah tentang Ayub, menderita. Bapak Ibu tahu habis itu WL ngomong apa? Bapak Ibu saya percaya kita semua siap menderita bagi Tuhan. Tapi ya kalau saya sih, kalau bisa sih saya pilih gak menderita. Bayangin ya, itu kan kayak dimentahin khotbah tadi tuh dimentahin. Udahlah gak usah dikomen-komen mendingan. Ya, itu kan berusahain kasih komentar tapi jadinya buyar. Jadi menurut saya udah gak perlu lah gitu ya. Cukup Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita akan persembahan. Udah langsung aja gitu. Jangan terlalu banyak komen-komen yang akhirnya membuat Bapak Ibu khotbah tuh jadinya jadi berlawanan dengan pesan khotbahnya. Ya, jadi nggak perlu. Jangan terlalu panjang. Hati-hati juga kadang-kadang kalau tiba-tiba mau kesaksian. Kalau Anda mau kesaksian pun lebih baik dipersiapkan. Karena kalau nggak dipersiapin Bapak Ibu nanti ngomongnya muter-muter. Udah gitu di gereja kadang-kadang kan kesaksiannya yang udah 20 tahun lalu diulang lagi. Sampai kalau ibu ini maju kita udah tahu nih kesaksiannya yang mana. Pasti cerita yang itu ya kan. Diulang lagi. Ya jangan. Jadi Bapak Ibu kalau walaupun ada kesaksian pun Anda harus siapin. Dan pendek jangan kepanjangan ya. Berikutnya tipsnya adalah utamakan kejelasan. Kalau kita ngomong yang penting jelas. Jadi jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, jangan canggih-canggih. Yang penting kalimatnya terdengar dengan jelas. Ya, lalu perhatikan penggunaan mikrofon. Nih kan Bapak Ibu dengar, saya makin dekat makin jelas. Di sini beda gak? Tetap kedengeran sih. Ya, kalau Anda lagi khotbah atau Anda lagi ngajar, mic-nya segini boleh. Karena gak ada suara lain kan, suara saya doang. Tapi kalau lagi ada suara musik, maka mic Anda harus tepat di depan mulut. Jangan di sini nih. Apalagi kalau Anda pakai mic yang seperti itu, Anda pastikan arahkan dia cocok dengan tinggi badan Anda gitu ya. Jadi cocok dengan mulut Anda. Karena suaranya akan terdengar lebih jelas. Nyanyi dengan ngomong juga bisa beda Bapak Ibu. Kalau kita nyanyi biasanya juga harus begini. Ya. Lalu perhatikan volume, jangan berteriak-teriak. Kita kan udah pakai mic, betul nggak? Nggak usah teriak-teriak lagi, ya. Jadi dan nada bicara, lebih baik nada bicara yang seperti Anda berbicara pada umumnya, karena itu akan terkesan lebih natural. Ada WL yang kalau dia ke depan tiba-tiba suaranya jadi suara malaikat yang. Nah tapi untuk zaman sekarang yang seperti itu terkesan jadi nggak asli, nggak otentik. Ya apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh udah paling anti denger yang begitu-begitu. Ya yang penekanannya terlalu tinggi gitu ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu lebih natural. Ya. Lalu sesuaikan dengan mimik wajah. Kalau pembukaan ibadah Bapak Ibu lebih baik cenderung tersenyum. Tapi kalau lagi ngajak jemaat ngaku dosa jangan senyum-senyum. Iya kan? Itu harus lebih serius ya. Lalu perhatikan ekspresi tubuh, bagian tubuh yang lain. Tangan perlu nggak? Hati-hati Bapak Ibu kadang-kadang tangan suka, apalagi mic-nya kabel nih kadang-kadang ya ada singer yang suka begini-gini nih. Sepanjang dia nyanyi. Udah berapa meter tuh? Belum lagi apa? Kabel mic gereja cepat rusak. Iya kan ini tuh nggak perlu dipegang-pegang Bapak Ibu ya. Pegang mic juga harus tahu ya, bukan di sini. Tapi pegangnya tuh di sini udah ada tempat megangnya kok. Karena kalau kita pegang di sini, ini yang membuat seringkali jack di sini ini cepat rusak nanti. Jadi pegangnya harusnya di sini. Tapi jangan di sini juga. Nih Anda rasa nggak suara saya beda? Beda nggak tuh? Beda nggak? Beda kan? Nah, jadi lebih baik pegangnya di sini. Dan mic yang kita gunakan itu kebanyakan tipenya dynamic di gereja. Dynamic itu artinya apa? Dia cuma menangkap dari garis lurus. Jadi Anda harus lurus begini. Beda dengan mic-nya Agnes Monica. Itu kondensor. Dari sini sama di sini sama nangkepnya. Saking mahalnya itu mic. Mau dijauhin, mau dideketin, kedengarannya tetap sama. Tapi kalau mic di gereja kebanyakan dynamic. Jadi ya udah garis lurus. Ya. Oke, next.
Nah, kita akan menutup dengan bagaimana sih kita berekspresi ketika kita ada di depan. Ya, melayani. Ya, next. Kita baca ayat ini dulu ya sama-sama ya. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ternyata mengasihi Tuhan tidak cukup pakai hati. Betul nggak? Di situ dipakai kata dan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Boleh nggak cuma salah satu? Hati doang? Nggak boleh loh. Kalau udah dan berarti semuanya harus. Hati, jiwa itu perasaan, akal budi itu apa? Pikiran, tubuh itu apa? Tubuh kita, fisik kita, kekuatan kita. Ya, next. Ya, boleh di next. Sekali lagi. Nah, mengapa kita perlu berekspresi di dalam beribadah? Ya, yang pertama adalah karena itu sebagai penyembahan. Ya, jadi Bapak Ibu memang ada masa di mana di gereja tuh nggak boleh ekspresi kan? Angkat tangan ditepok tangannya, nggak boleh angkat tangan gitu kan? Tepok tangan boleh nggak? Nggak boleh tepok-tepok tangan. Ada masa di mana gereja kayak begitu tuh, ya. Dianggapnya kalau angkat tangan mah karismatik gitu ya. Kalau injili nggak boleh angkat tangan, ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya gereja mula-mula itu punya gestur ketika menyembah. Nanti Bapak Ibu bisa Google di rumah ya, oran namanya, ORANT, orant. Itu adalah gesturnya seperti ini. Jadi sebenarnya angkat tangan itu tidak karismatik Bapak Ibu. Angkat tangan itu lebih mirip jemaat mula-mula. Kenapa kita berekspresi? Karena itu adalah sebagai penyembahan kita. Nah, jangan lupa, semua kata penyembahan di Alkitab, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, itu selalu menggambarkan ekspresi. Contohnya di dalam bahasa Yunani proskuneo. Orang zaman itu kalau dengar proskuneo, mereka membayangkan seseorang yang sedang bersujud bahkan sampai jidatnya itu menyentuh ke tanah. Jadi ada gesturnya. Nah, saya mau tanya, dari kelima agama di Indonesia, 6 agama sekarang ya yang diakui. Saya mau tanya Bapak Ibu, agama mana yang gesturnya paling miskin? Agama mana? Buddha kan ada gestur kan dalam penyembahannya. Muslim, sholat itu gesturnya banyak. Katolik, ada. Masuk ruang ibadah bersujud dulu, berturut dulu ya kan. Agama mana yang gesturnya cuma duduk, berdiri main handphone. Siapa? Agama yang paling merasa dirinya paling benar lagi. Betul gak ya? Ya kan? Paling benar, Tuhannya paling hebat, tapi cara menyembahnya paling gak hebat. Betul gak? Iya loh. Itu ironis sekali kan? Ya, cara menyembah Tuhan itu seringkali sembarangan banget. Loh, jemaat datang ke gereja terlambat aja gak rasa salah loh. Karena dia pikir belum khotbah kan, yang penting khotbah belum dimulai. Selama pengkhotbah belum naik, dia rasa gak salah kalau telat. Bapak Ibu jangan lupa loh, yang ngundang kita ke dalam ibadah itu Tuhan. Anda kalau diundang Jokowi berani gak telat. Ini yang ngundang Tuhan. Tapi orang Kristen itu banyak tidak memahami Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gestur dalam ibadah itu adalah sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Karena penyembahan di Alkitab selalu digambarkan dengan gestur. Semua baik dalam bahasa Ibrani syakah misalkan. Itu pun juga bersujud sampai wajah menyentuh ke tanah. Jadi itulah Bapak Ibu penyembahan. Dan jangan lupa pemazmur pun berkali-kali mengajak kita di dalam mazmur-mazmurnya untuk apa? Berekspresi. Bersorak-sorailah. Bapak Ibu pernah bayangin gak orang sorak-sorai kayak apa? Gak mungkin kan diem. Bersorak-sorai pasti apa sih? Bersorak bagi Tuhan. Itu kan ajakan bergestur. Ya. Lalu sebagai pernyataan, kenapa kita tepuk tangan? Pernyataan kekaguman. Kita mengangkat tangan.
Pernyataan berserah, menyembah, meninggikan. Lalu juga sebagai pendorong, khususnya bagi para pelayan ibadah nih. Ya, Bapak Ibu, jemaat itu bukan berarti mereka nggak mau berekspresi. Tapi kadang-kadang jemaat itu nggak tahu bagaimana berekspresi. Makanya Bapak Ibu yang di depan harus menjadi pendorong. Menjadi contoh. Kalau angkat tangan Bapak Ibu di depan jangan nanggung-nanggung. Kita kadang-kadang nyembah Tuhan angkat tangannya gini. Ini lebih mirip apa? Orang ditangkap polisi, betul nggak? Ya, kalau mau angkat tangan nih angkat tangan Bapak Ibu ya. Yang menggambarkan penyembahan. Karena Anda ini lagi jadi contoh di depan. Kalau Bapak Ibu ingin jemaatmu bersemangat, gimana caranya? Anda ingin jemaatmu semangat 100%, berarti di sini mesti 150%. Itu harga mati. Kalau Anda di sini cuma 70, jemaat ya 30-40 lah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang di depan ini harus penuh dengan semangat, apalagi kalau lagu-lagunya cocok. Memang di semangat di sini gestur cocokin sama lagunya ya, jangan nanti semua lagu jingkrak-jingkrakan di depan, jadi nggak pas ya. Jadi Bapak Ibu lihat juga mood dari lagunya ya. Oke, next. Harus otentik. Jadi Bapak Ibu sebuah gestur yang otentik, yang asli, bermakna. Apa sih maknanya angkat tangan? Apa maknanya bertepuk tangan? Anak-anak muda kadang-kadang di ibadah suka lompat-lompat, saya suka nanya, kenapa lompat? Kalau cuma karena beat musiknya enak, ya jangan. Tapi kalau kamu melompat karena kegirangan, karena kamu bersuka cita, berarti kan ada maknanya ya. Dan sinkron, Bapak Ibu sinkron dengan musik cocok, apalagi kalau lirik lagunya. Ku mengangkat tanganku, mesti angkat tangan. Ya, tadi juga kayaknya ada lirik yang angkat tangan ya, tadi apa ya? Tadi lagu apa tadi ya, saya lupa cuma. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Berarti harusnya kita menari di sini kan ya. Betul kan ya? Nah, contohnya itu ya. Jadi sinkron dengan lirik lagu, tegas. Tegas tuh kalau mau angkat tangan ya angkat tangan, jangan nanggung. Ya, kalau mau bersuka cita dengan tegas, dengan yakin ya. Dan bagaimana caranya? Next. Kalau Anda ingin ekspresimu dari hati, mulailah praktek dalam penyembahan pribadi di rumah. Bapak Ibu di rumah Anda pernah gak sih kalau Anda memuji Tuhan, Anda berlutut di hadapan Tuhan, mengangkat tangan memuji Tuhan. Karena kalau yang di rumah kita gak pernah lakukan, makanya yang di mimbar jadinya gak otentik. Justru mulainya dari mana? Dari penyembahan pribadi. Latihannya di mana? Di rumah. Gak ada satu orang pun yang lihat, gak ada satu orang pun yang nyaksikan. Kita berdua dengan Tuhan. Ya, dan Bapak Ibu tinggal inventarisasikan juga gestur-gestur yang otentik. Memang kalau angkat tangan gak semuanya harus sama Bapak Ibu ya, tapi juga yang kita nyaman. Ya, saya kalau angkat tangan tinggi-tinggi gini saya nggak gitu nyaman. Kenapa? Waktu saya turunin tangan, saya mesti rapiin baju saya. Jadi repot kan. Nah, saya lebih suka angkat tangan misalkan gini. Ya, terus juga Bapak Ibu kadang-kala kalau lagu yang beatnya cepet, ya Anda ingin melompat tapi jangan terlalu ingat juga dengan umur. Karena kadang-kadang habis lompat, napasnya habis. Ya, nah kalau saya nggak mau lompat, saya lebih cenderung kakinya jinjit-jinjit aja, ya, karena itu lebih nyaman buat saya, gitu loh, ya. Dan Bapak Ibu juga yang sopan, jangan sampai nanti jemaat malah merasa risih melihat Anda berekspresi dengan terlalu berlebihan, karena itu juga membuat orang jadi nggak bisa nyembah Tuhan, akhirnya, ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya, saya buka waktu untuk Q&A. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah lapar mungkin? Ada yang mau ditanya? Saya itu sampai 3 nih, kalau nggak ada berarti selesai ya. 1, 2, ada yang mau tanya? Saya tunggu nih.
3-nya 1 menit lah. Ada? Ya, silakan Bu. Iya. 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 Iya, betul. Oh, oke. Nah, gini Bu. Jadi waktu kita pilih lagu, kalau lagu-lagu yang pakai YouTube gitu, kita kasih linknya. Semuanya dengerin yang sama. Gitu. Kalau di gereja kami gitu. Jadi mereka udah denger linknya jadi sama, jadi semua referensinya sama. Jadi jangan cuma ngasih judul lagu, Anda kasih linknya. Jadi pemusik pun nanti lihatnya dari yang situ, chordnya ngikutin yang itu. Termasuk juga singer semua juga mendengarkan yang sama. Gitu caranya. Dan biasanya kalau Anda mau tahu melodi aslinya, dengerin waktu si penyanyi nyanyi verse yang pertama dan ref yang pertama. Itu biasanya asli. Tapi kalau udah ngulang biasanya ada improvisasi. Jadi banyak dengerin yang di bagian pertamanya itu. Itu melodi yang aslinya, pakemnya di situ biasanya. Oke. Ayo, ada lagi? Ya, silakan Bu. Iya. Jadi gini, waktu kita pilih lagu, misalkan ada 2 lagu yang bersambungan ya. Bapak Ibu kalau lagu ini memang berurutan, Anda harus pilih lagunya pun jangan yang temanya terlalu jauh. Karena kalau yang temanya terlalu jauh, bikin kata-katanya jadi ngejelimet memang. Ya, jadi seperti tadi saya bilang ya bahwa di dalam segmen ibadah itu seperti sebuah kisah. Jadi dari satu ke yang lain ini harusnya ada sambungannya. Logikanya kenapa dari lagu ini ke lagu ini. Jadi makna lagu ini dengan makna lagu ini bagaimana kita mengawinkannya. Itu kan kalimatnya kan. Bagaimana kita nyambunginnya. Makanya kalau Anda udah tahu temanya, baru Anda cari kata sambungnya. Bagaimana menyambung tema. Dan saya beritahu Bapak Ibu salah satu yang sekarang saya banyak gunakan adalah saya juga kadang-kadang menggunakan ChatGPT. ChatGPT AI itu menolong sekali. Dan dia bikinin kalimat yang menurut saya baik dan kalau kita rasa kurang kita masih bisa ngomong lagi. Coba lebih bagus lagi, dibikin lagi lebih bagus. Kepanjangan saya pengen lebih singkat, bisa disingkatin bahkan sama dia. Dan menurut saya ChatGPT aman. Enggak sesat bahkan. Bahkan dia kadang-kadang lebih bagus dari beberapa WL waktu ngomong, jujur aja gitu ya. Karena memang sudah secanggih itu dan itu menolong sekali. Jangan di copy plug ya, tapi kita mungkin jadi referensi aja gitu loh. Jangan juga nanti tiap WL semuanya jadi ChatGPT. Nanti lama-lama nggak perlu WL kita. Jangan begitu ya. Tapi biarlah itu cuma jadi referensi, lalu kita modifikasi. Itu menolong sekali. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Iya, mumpung masih di sini. Iya. Ya, ada lagi? Ya, masih ada 15 menit. Wah. Oke, nggak ada? Ah iya boleh, boleh. Iya, iya. Nah, betul. Bagaimana mengatasi nervous gitu ya. Bagaimana mengatasi grogi ya. Yang pertama pastinya berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah persiapkan diri sesiap-siap mungkin. Kenapa kita grogi? Karena kita takut salah. Begitu kan? Kita grogi karena kita takut salah. Ya, makanya ketika kita bisa mempersiapkan dengan sedetail mungkin, itu akan menolong kita untuk bisa menekan rasa grogi. Jadi gini Pak, grogi gak akan pernah hilang. Mau sampai kapanpun, saya aja masih grogi pasti, masih ada groginya.
Cuma bagaimana kita bisa mengatasi itu. Gitu loh. Nah, berikutnya selain itu juga yang bikin kita grogi adalah gini, waktu kita grogi, bagaimana cara kita mengatasinya? Waktu kita grogi biasanya nafas kita akan jauh lebih cepat, lebih pendek. Nah ternyata mengelola grogi adalah tentang atur nafas. Makanya waktu orang udah grogi, kita harus diam, take a deep breath, ambil napas yang dalam. Kembaliin lagi ritmenya. Gitu. Lebih baik Anda berhenti ngomong dulu, berhenti nyanyi dulu dan Anda ambil napas yang benar, baru lanjut nyanyi. Ketimbang dilanjutin. Makin pendek napasnya makin grogi, bikin kesalahan 1, makin grogi lagi, bikin kesalahan 2, bikin kesalahan 3 dan seterusnya. Biasanya gitu, ya. Dan gini, jam terbang juga pasti akan berpengaruh. Makin sering Anda pelayanan, Anda akan makin bisa mengatasi rasa grogi. Gitu. Terus juga menjaga positive vibes. Jadi kalau udah di depan mimbar ada yang salah, senyum aja. Udah jangan dimarahin. Karena makin dipelototin makin tegang. Bapak Ibu, melakukan kesalahan dalam memimpin ibadah itu gak apa-apa loh. Waktu latihan persiapan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita udah di mimbar, kesalahan terjadi, saya yakin Tuhan gak ngamuk. Gak tiba-tiba dikirim petir dari langit karena Anda salah tadi nyanyinya. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Dan bahkan Profesor Joas itu bilang begini. Dalam ibadah ini kan dipersembahkan sama kita yang tidak sempurna. Maka jangan-jangan Tuhan pun tidak mengharapkan ibadah yang sempurna. Tuhan mengharapkan ibadah yang terbaik. Yang kita bisa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu udah hafal nih. Pas sampai depan bisa tiba-tiba buyar kan. Dan itu kan di luar kendali. Itu di luar kontrol. Dan saya rasa gak apa-apa. Ya, jadi jangan juga terlalu membebani diri dengan takut salah. Akhirnya membuat kita makin grogi malah bikin banyak kesalahan lebih banyak lagi. Ya, tapi tetap spirit kita ingin memberikan yang terbaik. Bukan yang sempurna. Yang sempurna gak mungkin. Ya, tapi kasih yang terbaik, persiapan dengan sebaik-baiknya. Olahraga juga menolong, karena olahraga menolong kita ngatur nafas. Jadi jago ngatur nafas. Ya, itu juga membantu kita. Terus juga jangan datang telat. Anda telat, Anda lari-lari, Anda buru-buru, makin grogi biasanya. Jadi datangnya tepat waktu, bisa senyum-senyum dulu dengan teman-teman pelayanan, bisa saling mendoakan dulu. Biasanya suasana lebih enak, ada positive vibes orang sekarang bilangnya gitu ya. Suasananya tidak mencekam. Jangan nanti kamu jangan salah ya. Wah, itu udah makin takut ya. Jadi saling mendukung itu biasanya akan menolong kita untuk bisa mengatasi rasa grogi. Iya, gitu Pak. Ya, silakan Bu. Nah, kenapa mengalami tenggorokan kering? Yang pertama, hati-hati dengan AC. Karena dari tadi saya juga ngomong di sini agak kering karena AC, jadi agak perih-perih. Karena AC-nya kan kena. Nah, diusahakan AC untungnya kan di situ ya, bukan di sini kan ya. Karena kalau di sini harusnya enggak, tapi akan ada AC di sini. AC-nya jangan langsung. Karena kalau langsung pasti kering, dijamin, ya. Dan berikutnya juga perlu pemanasan vokal. Itu juga yang akan menolong. Kalau gini saya cuma kering doang, tapi nggak akan serak. Cuma kering aja rasanya, perih aja gitu. Habis minum selesai. Tapi kalau kita nggak pemanasan vokal, kita main nyanyi di depan, biasanya nada tinggi kita nggak bisa hit, apalagi kalau ibadahnya pagi-pagi, ya. Jadi harus pemanasan vokal, latihan vokal yang rutin itu menolong. Latihan vokal bisa di YouTube kok ada. Anda tinggal YouTube aja, vokal warm up. Nanti tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Nah itu menolong juga untuk kita bisa tetap jaga vokal kita. Kayak di gereja kami itu kan mereka pelayanan 2 kali ibadah. Terus pagi mereka latihan jadi hampir 3-4 kali set nyanyi. Nah itu kalau enggak latihan vokal dijamin ibadah 2 itu udah habis suaranya. Jadi ya harus dilatih vokalnya untuk ready gitu dalam bernyanyi. Oke, ada lagi pertanyaan?
Masih ada waktu? Apakah ada? Oke ya, kalau nggak ada, Bapak Ibu saya ingin menutup dengan kembali mengingatkan ya. Terlepas dari semua teknik, terlepas dari semua teknis yang kita bicarakan dari tadi, Bapak Ibu ingat yang paling penting adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Ya, ingat bahwa life is worship. Hidup adalah ibadah ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Minta semua nunuk ya, tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini kami boleh belajar kembali bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dalam